Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita. Mari sebelum kita melaksanakan ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita mau tujukan, kita mau arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Karena kita akan memulai ibadah kita akan memuji terlebih dahulu, menyembah Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Kemudian baru kita belajar firman Tuhan dan kita akan akhiri di dalam doa. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita mau menerima berkat Tuhan yang terbaik melalui ibadah kita pada hari ini. Meskipun kita masih beribadah melalui yaitu tayangan YouTube yang dibagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai khotbah online juga dan ibadah online yang dibagikan pada hari ini. Mari, itu tidak mengurangi semangat kita. Amin. Mari siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita memuji menyembah Tuhan dan kita mengagungkan nama Tuhan. Mari terlebih dahulu kita akan berdoa buat ibadah kita pada hari ini. Tundukkan kepala, pejamkan mata Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat berkat rahmat dan anugerah yang sudah dilimpahkan atas hidup kami. Dan di kesempatan indah pada hari ini, kami akan melakukan ibadah kami kembali, melaksanakan ibadah kami melalui online dengan tayangan YouTube yang dibagikan bagi kami. Namun itu tidak mengurangi semangat kami, dan kami percaya itu tidak mengurangi hadirat Tuhan di dalam hidup kami, yang tetap akan menjamah melawat kami, memberikan kekuatan, semangat, bahkan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya bila dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tolong sehingga kembali untuk kemuliaan, hormat dan kebesaran bagi nama Tuhan. Urapi setiap kami yang menyaksikan sebagai di mana ibadah kami pada hari ini Tuhan, mulai tayangan yang dibagikan. Dan berkati kami juga Tuhan semua yang menyaksikan ini Tuhan, bahkan di luar dari jemaat Tuhan yang ada menyaksikan. Dan biarlah ini menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami siap memuji menyembah Tuhan, mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Dan kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita mendapatkan berita duka dari saudara kita, Ibu Supia, yang mana ibunda terkasih daripada Ibu Supia dipanggil oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya sebagai gembala sidang dan istri, begitu juga seluruh sidang jemaat yang ada, mengucapkan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya. Kiranya Ibu Supia dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, diberikan penghiburan yang daripada Tuhan. Saya mendorong Bu Supia untuk tetap maju, kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini mau sama-sama kita memuji Tuhan, kita mau bersuka di dalam Tuhan, karena kita yakin dan percaya bahwa Yesus sahabat di dalam hidup kita. Amin. Mari sama-sama yang menonton channel YouTube ini, kita sama-sama membawakan pujian ini. Yesus adalah sahabat kami.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati melalui pujian yang ditayangkan pada hari ini. Karena saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian ikut bersama-sama dengan saya juga memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sehingga kita merasakan yaitu damai sejahtera sukacita Tuhan yang memberikan kekuatan, semangat bagi kita untuk menjalani hidup kita dan hari-hari kita ke depan yang penuh dengan tantangan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini kembali. Itu firman Tuhan ini saya ambil dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat kedua sampai ayat yang keempat. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih di kesempatan yang indah pada hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kembali dapat belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan sebagai berkat bagi hidup kami. Oleh karena itu berkati setiap kami, urapi setiap kami, berikan kami hikmat, pengertian, pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini betul-betul Tuhan kami boleh terima dan tertanam di tanah hati kami yang subur dan berakar kuat dan boleh bertumbuh, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih, urapi setiap kami, urapi yang menyaksikan tayangan ini, urapi hamba yang akan menyampaikan Tuhan, dan Roh Kudus yang mengambil alih. Kemuliaan hormat hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Baik, langsung saja kita buka di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat kedua sampai ayat yang keempat. Dan saya akan bacakan, Bapak Ibu simak baik-baik. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka judul firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, yang akan saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu diuji. Diambil dari ayat yang ketiga, dikatakan bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Berarti ujian, diuji. Setiap kita pasti diuji. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan ini, maka saya mau katakan bahwa penulis surat Yakobus tidak pernah mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang mudah untuk dijalani. Sekali lagi, surat Yakobus mengatakan bahwa Kristen bukanlah agama yang mudah untuk dijalani. Nah, Yakobus mengingatkan bahwa orang-orang Kristen itu dapat terlibat dalam masalah, dalam berbagai macam pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupannya. Nah, kata-kata berbagai-bagai pencobaan diterjemahkan dari kata Yunani-nya, yaitu peirasmos. Peirasmos artinya cobaan atau ujian yang berlangsung terus-menerus sampai akhir hidup kita. Dan tujuan dari pencobaan itu adalah agar orang yang diuji menjadi kuat dan lebih murni imannya kepada Tuhan setelah dia diuji. Begitu juga saudara dan saya, kita semua. Contoh, kalau kita melihat Ratu Sheba, dia datang menghadap kepada Salomo. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguji hikmat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Raja Salomo. Namun Ratu Sheba ini tidak mau hanya dengar dari pemberitaan atau dari mulut orang lain. Nggak mau dia. Dia sudah mendengar, tapi dia ingin memastikan. Dia ingin menguji kebenaran itu. Makanya dia datang kepada Raja Salomo. Dan ternyata benar. Tidak hanya Raja Salomo diuji oleh Ratu Sheba, melainkan juga dikatakan bahwa Allah pun, Tuhan pun menguji Abraham saat Allah menampakkan diri untuk meminta kepada Abraham agar Ishak dikorbankan sebagai persembahan bagi Tuhan. Abraham juga diuji, saudara. Apalagi saudara dan saya, kita semua, kita juga akan diuji.
Seorang penulis buku rohani yang bernama Horst, dia menulis begini, seorang Kristen harusnya berharap untuk hidupnya disesah melalui pencobaan-pencobaan Kristiani. Berarti apa? Kita sebagai orang Kristen harus berharap untuk hidup kita itu disesah melalui pencobaan Kristiani. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, kalau mengingat yang dikatakan oleh penulis buku rohani Horst ini, kita harus berharap untuk disesah melalui pencobaan-pencobaan Kristiani yang datang di dalam kehidupan kita. Saya punya hobi. Yang pertama, hobi saya adalah sepeda motor. Saya senang dengan sepeda motor. Tapi sepeda motor moge. Saya hobi. Kemudian saya punya hobi lain lagi, yaitu hobi saya adalah olahraga. Saya olahraga yaitu fitness, bukan untuk gedein otot biar tunjuk kelihatan gede, enggak, tapi kesenangan saya aja, kesenangan saya, hobi saya olahraga untuk menjaga stamina, untuk tetap fisiknya tetap kuat, tetap fit. Saya senang olahraga fitness. Tapi ada satu olahraga yang cukup ekstrim juga yang saya senang, yaitu olahraga seni bela diri. Saya pernah olahraga seni bela diri, yaitu ikut yang namanya pencak silat. Tapi itu udah berapa puluh tahun yang lalu, waktu saya masih duduk di bangku SMP, masih sekolah. Kemudian saya hobi tidak hanya pencak silat dalam seni bela diri, olahraga seni bela diri ini, yaitu juga kickboxing. Saya pernah ikut olahraga kickboxing ini, yang dimana kita dilatih untuk ketahanan tubuh, fisik, endurance kita. Yang ketiga, setelah saya mengikuti olahraga seni bela diri kickboxing, saya ikut yang namanya Muay Thai. Nah, di Muay Thai saya cukup lama ikut olahraga Muay Thai ini, seni bela diri ini. Saya punya sensei atau saya punya pelatih, saya punya guru, itu orang Belanda asli. Dia mantan pegulat dan mantan MMA, yaitu petarung MMA. Yaitu MMA adalah mixed martial art, dimana gabungan campuran seni bela diri, baik kickboxing, Muay Thai, Kyokushin, apalagi karate, semua jadi satu. Itu namanya MMA, mixed martial art. Nah, dia pernah mengikuti pertandingan-pertandingan. Namun ya mungkin nggak ngetop aja, nggak kayak teman-teman dia itu, lumayan ada yang ngetop juga, orang Belanda. Nah, dia kan hijrah ke Bali, kemudian dia tinggal menetap di Bali, membuka sebuah sasana, yaitu tempat olahraga seni bela diri Muay Thai ini. Saya ikut beberapa bulan. Nah, Bapak Ibu, waktu saya mengikuti seni bela diri Muay Thai ini atau olahraga Muay Thai ini, saudara, ini bukan suatu hal yang mudah. Bukan suatu hal yang mudah. Karena di dalam seni bela diri ini, untuk saya mencapai satu tingkat di atas, di mana dasar-dasar saya sudah belajar, saya akan naik ke satu tingkat yang baru. Maka ada ujian-ujian yang harus saya lewati. Ujian-ujian yang harus saya hadapi. Setelah saya dilatih sekian bulan, untuk naik tingkat, saya harus melalui tahap-tahap ujian. Nah, tidak hanya di situ saya diajarkan tentang kekuatan fisik. Perut dipukul, perut kita diinjak, dada kita dipukul, kemudian kaki kita ditendang, bahkan mungkin kita sit up, push up, kita mukul samsak, tendang samsak. Bukan hanya itu, tetapi kita diuji, yaitu diberikan seorang teman untuk sparring. Jadi apa yang kita pelajari itu diuji, ketangkasan kita, gesitnya kita, terus kekuatan tubuh kita, stamina kita khususnya, bahkan tubuh kita secara fisik tahan pukul apa enggak, di situ diuji. Nah, saudara, memang nggak mudah untuk naik tingkat dalam ujian olahraga seni bela diri ini, Muay Thai. Saya punya teman sparring, dan teman sparring saya ini dengan saya kan enak, kita bisa ngobrol.
Jadi jangan kuat-kuat pukulnya ya, nanti sakit. Ya jangan kuat-kuat juga nendangnya, nanti sakit. Kita kayak nendang kuat, kayak pukul kuat aja lah, santai aja, tapi jangan kuat benar-benar. Oke, sebelah gitu. Oke. Saya juga merasa takut. Takut apa? Kalau kena pukulan satu kali bisa tumbang, kita bisa sakit gitu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Karena pelatih saya ini, sensei ini melihat ini nggak serius. Akhirnya apa yang terjadi? Teman saya dipindah, dikasih lawan sparring yang lain. Kemudian saya dikasih lawan sparring anaknya sensei saya. Padahal masih anak sekolah SMP, tapi lumayan tinggi, kurus tapi tinggi. Orang bule kan, keturunan bule namanya juga. Nah saudara, satu waktu saya sparring sama anak pelatih saya ini di dalam ujian yang diberikan bagi saya, apa yang terjadi saudara? Saya lengah. Satu kali tendangan daripada anak sensei ini tepat mengenai rahang saya. Saya goyang saudara, goyang, tapi tumbang enggak, goyang. Saya merasa seperti ada suatu pukulan balok yang keras. Nah ternyata itu termasuk ujian juga untuk ketahanan tubuh kita. Ternyata hasil dari latihan-latihan yang saya lakukan, kelihatannya memang keras. Dipukul, perut kita diinjak, dada kita dipukul, terus disuruh sit up, push up, dan sebagainya, keras. Ternyata itu untuk melatih kekuatan tubuh kita juga, sehingga waktu tendangan tepat pada rahang saya tidak tumbang, cuma sedikit goyang karena seperti dipukul balok saudara, keras banget. Padahal dia baru setengah kekuatannya. Coba kalau anak ini misalnya full kekuatannya, saya tumbang saudara. Beda orang sudah usia dengan anak yang masih muda belasan tahun saudara ya. Nah tapi ini sebuah ujian yang harus diharapkan di dalam kami berlatih. Tujuannya apa? Untuk melihat ketangkasan kami, kekuatan kami, kemampuan kami di dalam menghadapi ini. Kalau tanpa ujian kami harapkan, maka kami hanya seperti tong kosong nyaring bunyinya. Sama seperti orang memukul angin, tidak memukul apapun. Jadi kami betul-betul dilatih, kemudian diberikan dasar-dasar teknik-teknik, baru kemudian kami diuji. Dan ternyata teman-teman saya juga ujian ini ditunggu-tunggu ujian ini. Kenapa? Untuk menguji apa yang sudah dilatih ini benar sudah dikuasai apa belum. Nah, disitulah kita sebagai orang Kristen juga dikatakan bahwa kita harusnya mengharapkan yaitu pencobaan-pencobaan datang dalam kehidupan kita, ujian-ujian datang dalam kehidupan kita untuk menyesah hidup kita, sehingga hidup kita betul-betul murni, yaitu memiliki iman yang murni di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Tuhan, akan ada berbagai macam ujian, kesedihan, dan kekecewaan yang berusaha terus-menerus merampas iman kita. Akan ada juga rayuan-rayuan yang berusaha menggoda, yaitu menggoda kita untuk kita menyimpang dari jalan-jalan yang benar, jalannya Tuhan. Akan ada ujian-ujian juga melalui berbagai macam bahaya, berbagai macam pengorbanan, berbagai macam ketidakpopuleran, yang mana kita sebagai orang Kristen yang kerap kali atau yang sering kali kita alami di dalam hidup kita. Namun saya mau katakan, Tuhan mengizinkan semuanya itu bukan bermaksud untuk membuat kita jatuh, melainkan untuk membuat kita semakin meningkat di dalam Tuhan. Sekali lagi, ujian-ujian itu diizinkan oleh Tuhan, tujuannya bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk membuat kita semakin meningkat di dalam Tuhan. Semua ujian tidak bertujuan untuk mengalahkan kita, melainkan agar kita yang mengalahkan ujian-ujian itu atau pencobaan-pencobaan yang datang di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya mau katakan bahwa semuanya tidak bermaksud untuk membuat kita semakin lemah, tetapi bertujuan untuk membuat kita semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan amin. Nah, oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, janganlah kita mengeluh, tetapi kita harus bersukacita, dikatakan firman Tuhan, di dalam Kristus.
Makanya Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Orang Kristen adalah seperti seorang atlet dikatakan. Makin berat latihan yang dijalaninya, makin dia harusnya bersuka cita. Sebab ia mengetahui bahwa hal itu sedang mempersiapkan dirinya untuk makin baik dalam usaha untuk memenangkan sebuah pertandingan iman di dalam hidupnya. Amin. Jadi di sini saya mau katakan bahwa tujuan dari ujian hidup adalah untuk memurnikan kita dari berbagai macam kecemaran dan kenajisan. Tujuannya sekali lagi untuk memurnikan kita dari berbagai macam kecemaran dan kenajisan. Ketika kita menghadapi ujian dengan cara yang benar, maka itu akan menghasilkan tentunya keteguhan hati. Saya ingin bertanya kepada kita semua, kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apa perbedaan sekolah dan kehidupan? Ada yang bisa jawab? Apa perbedaan sekolah dan kehidupan? Apa perbedaannya? Adakah perbedaannya? Jelas ada. Apa perbedaannya? Kalau di sekolah kita diberikan pelajaran-pelajaran, betul? Diberikan oleh guru pelajaran-pelajaran. Nah, setelah kita diberikan pelajaran, baru kita diberikan yang namanya ujian. Sama seperti halnya waktu saya ikut olahraga seni bela diri Muay Thai, saya diberikan pelajaran-pelajaran dasar, diberikan teknik-teknik, baik untuk menyerang, baik untuk melindungi diri. Saya diberikan pelajaran-pelajarannya. Kemudian saya diuji. Nah, ujian itulah yang menentukan apakah saya lolos atau tidak, apakah saya berhasil atau tidak. Begitu juga kalau kita di sekolah diberikan pelajaran-pelajaran terlebih dahulu. Setelah diberikan pelajaran, baik itu mungkin kita zaman dulu nih ya, pelajaran IPA, IPS, PMP, matematika dan lain sebagainya, olahraga, agama dan seterusnya. Nah, saudara, setelah kita diberikan pelajaran-pelajaran di sekolah, tentunya setelah itu kita diuji. Kita diuji, yaitu dengan apa? Melakukan yang namanya ujian. Itu kalau di sekolah. Sementara kalau di dalam kehidupan ini, kita bukan diberikan pelajaran, tetapi kita diberikan terlebih dahulu yaitu ujian-ujian di dalam hidup kita. Nah, setelah dari ujian-ujian yang kita alami itu, barulah kita mengerti bahwa ujian itu mengajarkan kita pelajaran tentang kehidupan. Sekolah diberikan pelajaran, kemudian baru diberikan ujian. Kemudian kalau kehidupan kita ini diberikan ujian dulu, baru kita mengerti tentang pelajaran tentang kehidupan. Itu perbedaannya. Nah, Bapak Ibu, hal inilah juga yang didapatkan oleh Raja Daud. Sepanjang perjalanan hidupnya Raja Daud tidak berjalan dengan mulus, tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan lancar begitu saja. Karir Daud sebagai seorang Raja Israel, sekali lagi saya katakan, tidak mulus, tidak gampang. Banyak tantangan, ujian-ujian yang dihadapi, bahkan sampai masa tuanya pun. Pertama, kalau kita melihat, sebelum dia dinobatkan atau ditahbiskan menjadi raja bagi Israel, dia hanya seorang penggembala domba. Betul? Kemudian dia maju ke medan peperangan, mengalahkan Goliat, dan bersama bangsa Israel, tentara-tentara Israel, dia memenangkan pertempuran pada saat itu. Bahkan ada pertempuran selanjutnya yang dimenangkan oleh Raja Daud, sehingga Raja Daud dikenal oleh banyak orang pada saat itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ujian mulai datang di dalam kehidupan Daud, yang mana saat itu yang menjadi raja Israel adalah Saul. Saul menjadi iri hati terhadap Daud, sehingga dikatakan Saul berulang-ulang kali berusaha untuk membunuh Daud. Dan Daud lari, pindah ke gua-gua yang gelap,
padang gurun, bahkan dia pernah bersembunyi di tempat musuhnya untuk menghindari kejaran daripada Raja Saul ini yang hendak membunuhnya juga. Nah saudara, nggak mudah. Perjalanan karir hidup Daud nggak mudah untuk menjadi seorang raja. Bahkan setelah ia menjadi raja pun itu bukan suatu yang berjalan dengan mulus begitu saja. Melainkan dikatakan apa? Anaknya Daud yang bernama Absalom dan anak-anak yang lain yang melakukan yang namanya kudeta, itu juga mewarnai perjalanan hidup daripada seorang raja yang bernama Daud. Namun apa yang terjadi? Daud melalui semua yang dialaminya dalam perjalanan hidupnya, ia tetap memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Daud percaya dan Daud menyadari betul bahwa ujian hidup yang selama ini yang ada, yang dia alami adalah sebagai alat yang Tuhan pakai untuk mengajarkan kepada Daud ketetapan-ketetapan Tuhan yang membuat Daud semakin mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, sama seperti halnya Daud, setiap kita pasti tentunya pernah mengalami saat-saat sukar, saat-saat sulit, di mana kita mengalami begitu banyak penderitaan, mengalami begitu banyak kekecewaan, bahkan mengalami kegagalan-kegagalan di dalam hidup kita. Kita banyak mengalami mungkin, maupun kita mengalami yang namanya ketidakadilan di dalam kehidupan kita ini. Namun saya mau katakan, saat kita mengalami hal-hal ini, seringkali tanpa kita sadari, kita seringkali bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa hal ini terjadi Tuhan? Mengapa hal ini datang dan terjadi di dalam kehidupanku? Seringkali kita bertanya. Atau mungkin juga kita seringkali melakukan yang namanya pembelaan kepada Tuhan. Kita mungkin mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan kebenaran firman-Mu, aku sudah hidup benar, aku sudah menjaga kekudusan hidup, tetapi mengapa aku masih menderita ya Tuhan? Ya itu kita harus diuji. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hasil dari ujian itu akan menghasilkan yang namanya keteguhan hati. Dan keteguhan hati itu menghasilkan dua hal di dalam hidup kita. Sekali lagi saya mau katakan, hasil dari ujian menghasilkan keteguhan hati yang pada akhirnya menghasilkan dua hal di dalam hidup kita. Yang pertama saya mau katakan, yaitu membuat kita menjadi sempurna. Sekali lagi saya katakan, membuat kita menjadi sempurna. Kata Yunani sempurna adalah teleios, yang biasanya berarti kesempurnaan sampai akhir, kesempurnaan sampai selesai. Nah, seseorang akan dikatakan teleios atau sempurna kalau dia sudah menjadi dewasa. Anak-anak belum sempurna, tapi kalau udah dewasa itu sempurna. Kenapa? Bisa berpikir yang baik, yang buruk, ya kan? Dia bisa memilih. Berbeda dengan anak-anak, mereka belum bisa berpikir sampai sejauh itu. Makanya kesempurnaan itu akan kita capai, yaitu dikatakan setelah kita menjadi dewasa penuh secara rohani di dalam Tuhan. Memang saya tahu bahwa saya juga nggak sempurna, kita semua nggak sempurna, hanya Yesus yang sempurna. Nah, tetapi waktu nanti Yesus datang dua kali, Dia akan menyempurnakan kehidupan kita. Tetapi kita berusaha untuk mengejar yang namanya kesempurnaan itu, yaitu hidup di dalam kekudusan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keteguhan hati lahir dari ujian yang dihadapi oleh seseorang dengan baik. Dengan apa? Menjadikannya yaitu sempurna, teleios. Berarti melalui ujian akhirnya membuat kita menjadi sempurna. Untuk menjadikan kita sebagai orang Kristen yang sempurna, dikatakan, maka kita harus siap dengan yang namanya berbagai macam pencobaan. Kita harus siap dengan yang namanya berbagai macam proses. Kita harus siap dengan yang namanya berbagai macam ujian untuk datang di dalam kehidupan kita. Dan kita harus tetap bertekun di dalam Tuhan. Seperti halnya, yaitu pertama, kita tidak kompromi dengan gaya hidup masyarakat sekarang yang fasik, atau gaya hidup orang Kristen yang suam kuku.
kita tidak kompromi. Tidak kompromi dengan yang namanya budaya. Budaya ada yang baik, ada yang nggak baik. Bukan berarti kita tidak toleransi dengan budaya, tetapi jangan budaya yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Misalnya udah tunangan, ya kan? Kadang orang udah tunangan boleh tinggal bareng, bahkan satu kamar. Nah ini nggak bener. Kita tidak boleh kompromi, toleransi dengan budaya-budaya seperti ini. Karena udah tunangan, nggak mungkin dia akan pindah ke yang lain lagi. Udah pasti menikah, ya udah apa-apa, tinggal bareng, tidur bareng nggak jadi masalah. Nah ini nggak bener. Jangan kompromi. Dan masih ada orang Kristen yang seperti ini, membiarkan hal-hal seperti ini terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya, yang mana anak-anaknya melakukan hal-hal gaya hidup seperti ini dibebaskan. Nah ini nggak boleh, saudara. Saya mau katakan nggak boleh. Yang kedua yaitu kita harus siap untuk tidak menjadi populer atau dikenal oleh orang. Kita harus siap proses-proses ujian-ujian yang datang nih, cobaan-cobaan yang datang dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus siap untuk ditolak. Siap untuk tidak dihargai, siap untuk tidak dipandang oleh orang. Nah, kita harus siap untuk difitnah, bahkan dikatakan dikucilkan, dan kadang-kadang itu datangnya juga dari orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen. Itu saya mengalami, ini kesaksian hidup saya, saudara. Waktu saya dalam sebuah pelayanan yang dipercayakan, saya bukan gembala sidang, tetapi hanya bertanggung jawab atas setiap kegiatan ibadah yang dilakukan di sebuah gereja yang diberikan tanggung jawab kepada saya pada saat itu. Tahun 2005 masih ingat saya, sampai tahun 2006. Nah, waktu saya dipercayakan sebagai penanggung jawab atas gereja ini, berarti saya mengatur baik worship leader, singernya, baik pengkhotbahnya bukan saya, karena dari gereja pusat langsung atur. Pelayan-pelayannya, saya semua yang atur. Nah, sementara di dalam pelayanan yang dipercayakan bagi saya mempunyai seorang rekan kerja, teman, sesama hamba Tuhan. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu di dalam pelayanan secara bersama-sama dengan teman saya merasa bisa katakan, maaf kalau saya katakan kurang baiknya, itu iri hati. Dia merasa iri hati bahwa dari pusat mempercayakan tanggung jawab atas pelayanan gereja ini kepada saya secara penuh. Timbul iri hati dari teman sepelayanan saya, padahal dia adalah orang yang lebih senior daripada saya. Saya menghargai dia, saya menghormati dia, saya menganggap dia sebagai kakak bagi saya karena senior. Namun apa yang terjadi? Karena iri hatinya dia berusaha untuk menyingkirkan saya. Dan dia akhirnya berkomplot, membuat vlog, dikatakan, membuat grup. Untuk apa? Untuk menjatuhkan saya. Dan akhirnya yang terjadi adalah saya akhirnya dikatakan diputus dalam pelayanan saya. Saya diputus untuk tidak lagi melayani Tuhan pada saat itu. Sehingga saya hanya sebagai jemaat biasa. Saya hanya sebagai jemaat biasa, sebagai penonton aja. Jadi saya tidak terlibat dalam pelayanan apapun. Satu ketika waktu itu yang harusnya diadakan yang namanya komsel atau carousel, itu harusnya diadakan di rumah saya pada malam itu. Namun pada malam itu juga langsung dibatalkan, tidak dilakukan yang namanya komsel di rumah saya, dipindah ke rumah yang lain, rumah jemaat. Karena apa? Karena teman saya ini, teman pelayanan, bahkan dia berkonspirasi dengan sama pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja pada saat itu, yang akhirnya berpihak kepada dia. Nah, setelah itu tidak hanya yang terjadi komsel dibatalkan tempat saya, tetapi dalam pelayanan ibadah minggu pun yang harusnya istri saya saat itu ada sebagai worship leader, itu di-cut juga, disabotase. Yang harusnya singernya latihan, akhirnya singernya tidak latihan bersama dengan istri saya. Betul-betul pelayanan saya dan istri saya yang kami dipercayakan pada saat itu, betul-betul kami betul-betul diputus, di-cut atau istilahnya ditiadakan untuk kami dapat melayani pada saat itu, saudara. Ini sebuah ujian, sebuah cobaan yang saya hadapi dan istri. Ini tidak mudah kami melalui proses ini. Ujian ini gak mudah. Padahal itu adalah orang Kristen
Yang kalau kita melihat adalah dia adalah sebagai hamba Tuhan, juga rekan kerja saya pada saat itu. Bahkan sampai pada saat itu, rekan-rekan hamba Tuhan yang dari pusat yang datang, yang keloplah dengan dia ini, yang sehati dengan dia, dengan teman saya ini, teman pelayanan saya ini, yang istilahnya menyabotase pelayanan yang percaya bagi saya ini, yang memutus hubungan saya sehingga nama saya jelek di pusat dan nama saya juga jelek di daerah sini, di daerah Bali ini, Denpasar ini, yang mengatakan bahwa saya diskorsing. Nah, padahal kalau kita tahu bahwa seorang hamba Tuhan kalau diskors itu kan ada dua hal, yaitu melakukan pelanggaran, yaitu administrasi, mungkin mencuri uang atau mengambil uang gereja. Yang kedua yaitu melakukan yang namanya perzinahan. Itu aja yang tentaranya biasanya. Nah, saya dibilang saya diskors, padahal saya tidak melakukan satupun pelanggaran pada saat itu. Itu jujur saya mau katakan. Mungkin orang bilang penafsiran saya, tapi akhirnya ternyata Tuhan buktikan semua, Tuhan bongkar semuanya. Nah, saudara, dari apa yang saya alami ini, saya mengalami yang namanya penolakan. Saya akhirnya dikucilkan, saya tidak dianggap, bahkan saya diejek. Yang seharusnya sebagai seorang hamba Tuhan berdiri di atas mimbar, bukan untuk mengejek, tetapi itu menguatkan, menghiburkan, menegur, tapi itu mengejek saya. Saudara bisa bayangkan sakitnya seperti apa. Tetapi saya bersyukur Tuhan memberikan saya hati yang terbuka. Saya menerima, walaupun pada akhirnya hampir-hampir saya meninggalkan Tuhan, hampir-hampir saya meninggalkan pelayanan. Dan itu pun karena saya bersyukur bahwa Tuhan menempatkan seorang pasangan hidup yang tepat bagi saya, di mana Dia memberikan seorang pasangan hidup yang ternyata dalam masa-masa saya mengalami proses, mengalami masa-masa ujian, waktu saya dikucilkan, waktu saya difitnah, dia ternyata lebih kuat daripada saya, itu istri saya, yang akhirnya menguatkan saya, menghiburkan saya, sehingga akhirnya saya bangkit kembali, saudara. Saya bangkit kembali. Seperti yang saya katakan tadi, padahal awalnya saya hampir mundur, bahkan lari dari pelayanan, meninggalkan pelayanan. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan menempatkan di dalam hidup saya, di samping saya, istri saya, untuk menemani saya sebagai kekuatan bagi saya. Saya bersyukur. Melalui semua ini, saya mau katakan kita akan menemukan pengalaman-pengalaman hidup. Entah itu pengalaman hidup itu enak atau enggak, cocok atau tidak, namun itu tujuannya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya yang mengasihi Tuhan. Makanya dikatakan di ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun, dikatakan firman Tuhan. Jadi hasil dari ujian menghasilkan keteguhan hati yang pada akhirnya menghasilkan dua hal di dalam hidup kita. Tadi dikatakan apa? Yang pertama, yaitu membuat kita menjadi sempurna. Yang kedua, tidak hanya membuat kita menjadi sempurna, tapi membuat kita menjadi lengkap di dalam hidup ini. Ayat 2 mengatakan, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di sini di dalam bahasa Yunani yaitu perasmos, yang merujuk atau yang menunjukkan kepada penganiayaan yang datangnya dari dunia ini, atau yang datangnya dari iblis, bukan dari Tuhan. Yakobus mengatakan bahwa orang percaya itu harus menghadapi cobaan, ujian yang datang dalam kehidupannya, itu harus menghadapinya dengan sukacita. Mengapa? Karena yang pertama, pengujian itu akan mengembangkan iman kita menjadi iman yang kuat, iman yang kokoh, dan kita tabah untuk menghadapi tantangan ujian yang datang di dalam kehidupan kita. Yang kedua juga dikatakan membentuk tabiat atau watak kita menjadi semakin mantap, memiliki watak atau tabiat seperti Kristus. Dan yang ketiga, membawa kita kepada kedewasaan secara rohani, di mana kita semakin hari melalui proses ujian cobaan yang datang membawa kita untuk menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani ketika kita menghadapi ujian, proses cobaan itu dengan benar, dengan cara yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman-Nya. Yakobus menegaskan, iman kita hanya dapat mencapai kedewasaan penuh kalau kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan dan tantangan-tantangan yang datang terjadi dalam kehidupan kita di ayat yang ketiga.
Nah, Yakobus juga menyebutkan aneka pencobaan-pencobaan itu kadang-kadang itu menimpa kehidupan kita orang percaya. Supaya apa? Supaya Allah itu, supaya Tuhan itu dapat menguji kesungguhan hati kita di dalam mengikut Tuhan, kesungguhan iman kita untuk mempercayai Tuhan di dalam Yesus. Saya mau mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, satu hal, bahwa Alkitab atau firman Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa kesulitan-kesulitan yang datang di dalam kehidupan kita ini itu selalu menandakan bahwa Tuhan tidak senang dengan kita. Tidak. Saya mau katakan, melainkan kesulitan-kesulitan, ujian-ujian, tantangan-tantangan yang datang di dalam kehidupan kita ini, itu sebetulnya menjadi tanda bahwa Tuhan itu menghargai dan mengakui komitmen kita di dalam mengikut Tuhan. Ketika kita tetap berada pada kebenaran Tuhan. Contohnya siapa kalau kita lihat? Contoh kalau kita lihat di dalam Alkitab, yaitu Ayub pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, yang mana di situ dikatakan bahwa iblis menyerang karakter Ayub dengan meminta izin kepada Allah untuk apa? Untuk mencobai Ayub, pasal pertama sampai pasal yang kedua. Nah, waktu Ayub dicobai, dikatakan apa? Anaknya hilang, mati. Kemudian harta kekayaannya pun habis, ludes. Maaf, maksudnya bahkan tidak hanya dikatakan bahwa anaknya diambil, harta kekayaannya diambil, tetapi dikatakan bahwa iblis juga mengambil kesehatan Ayub. Kesehatan Ayub pun diambil, direbut oleh iblis. Karena apa? Iblis berusaha untuk menghancurkan Ayub. Nah, terkadang Tuhan tuh mengizinkan iblis menguji orang benar, iblis menguji orang percaya dengan kesengsaraan-kesengsaraan. Tujuannya agar apa? Agar memurnikan iman dan kehidupan orang benar, yaitu saudara dan saya, sebagaimana halnya Ayub. Ayub adalah orang benar di tanah Uz pada saat itu, dan dia adalah orang yang kaya di tanah Uz. Kemudian iblis datang mencobai Ayub. Anaknya mati, harta kekayaannya habis, bahkan dikatakan kesehatannya pun diambil, direbut oleh iblis, dengan dia mengalami borok yang begitu luar biasa di dalam tubuhnya. Saking gatalnya dia harus menggaruk dengan beling, berguling-guling di debu agar gatal di pada tubuhnya ini hilang. Ini datang, Tuhan izinkan di dalam kehidupan Ayub. Tujuannya untuk apa? Untuk memurnikan iman dan kehidupan Ayub. Terkadang Tuhan mengizinkan ujian juga datang di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita semua. Tujuan untuk memurnikan iman kita. Apakah kita mengikut Tuhan hanya karena berkat-berkatnya saja, atau murni kita yang mengikut Tuhan karena kita merasa bahwa Tuhan sudah begitu baik bagi kita, atau kita murni mengikut Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menjamin keselamatan bagi kita. Ini saudara. Jadi kita harus tahu bahwa kesengsaraan seringkali untuk memurnikan iman dan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya pada Yesus, sebagaimana kita melihat emas dimurnikan oleh api, dan kita harus dimurnikan mulai proses ujian, tantangan yang datang dan terjadi, yang Tuhan izinkan datang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ujian semacam ini memang terkadang mengakibatkan, tanpa kita sadari, ujian semacam ini bisa mengakibatkan terjadi suatu peningkatan rohani di dalam diri kita kalau kita menjalani dengan benar. Dan tidak hanya membuat kita semakin meningkat, bertumbuh secara rohani, dewasa secara rohani, tapi juga membuat kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Sehingga hidup kita ini menjadi betul-betul lengkap. Menjadi hidup yang lengkap seperti yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Dewasa secara rohani, rendah hati. Lengkap sudah apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan bagi kita. Amin. Jadi kita diuji sekali lagi untuk membuat kita menjadi sempurna dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menghadapi ujian-ujian yang datang di dalam hidup kita dengan cara yang benar, kita merespon dengan cara yang baik, dan hari lepas hari kita mengembangkan keteguhan hati di dalam diri kita,
maka saya percaya makin hari kita akan hidup lebih berkemenangan dan semakin kita dekat kepada patokan-patokan pada apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita, buat hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Tundukkan kepala dan kita akan berdoa bersyukur. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini yang boleh kami pelajari bersama-sama. Dan kami percaya bahwa firman-Mu akan menguatkan kami, memampukan kami untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang akan kami hadapi ke depan sebagai sebuah ujian hidup kami Tuhan. Karena kami percaya dalam ujian-ujian yang kami alami itu mengajarkan kami tentang pelajaran tentang kehidupan. Kami percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan kami, memampukan setiap kami yang menghadapi tantangan ujian. Bahkan yang saat ini pun mungkin yang menyaksikan tayangan ini, bahkan umat Tuhan yang sedang menghadapi ujian, pencobaan di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang akan menguatkan, memampukan mereka sehingga mereka juga boleh berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Lagi terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur kami masih mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap setia dalam hidup kami. Dari
Baiklah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan, setelah kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan, dan kita sudah belajar bersama-sama firman Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan kita akan akhiri ibadah kita akan akhiri bersama-sama di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kembali dan kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih pada hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, bahkan yang menjadi motivasi bagi kami untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, menjalani hari-hari kami ke depan. Meskipun banyak tantangan, ujian yang akan kami alami, tapi kami percaya Tuhan bersama dengan kami, dan kami akan menang atas setiap ujian-ujian yang datang terjadi dalam kehidupan kami. Dan saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Sebelum kami akhiri dengan doa dan berkat, kami terlebih dahulu mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami yang saat ini masih dilanda dengan yaitu virus corona Tuhan, COVID-19 ini. Tuhan tolong pemerintah, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan untuk dapat mengatasinya, dan Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan. Begitu juga buat garda terdepan, baik para aparat keamanan maupun juga Tuhan tim medis Tuhan. Tuhan memberkati mereka juga dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan, sehingga mereka dapat menolong masyarakat, untuk masyarakat dapat diatur dengan baik dan benar, dan masyarakat diberikan telinga dan hati yang mau dengar dan taat dan tunduk pada aturan, karena untuk menolong memutus yaitu rantai dari penyebaran COVID-19 ini. Dan tim dokter lagi berikan kemampuan khusus bagi mereka juga, dan para perawat Tuhan untuk dapat merawat pasien-pasien yang terkena atau yang tertular dengan virus corona ini Tuhan, sehingga mereka dapat merawat dengan baik dan benar, sehingga para pasien ini boleh sembuh dan boleh kembali ke rumah masing-masing dengan tidak merasa apapun. Kami berdoa memberkati bangsa kami, memberkati pemimpin-pemimpin kami, tidak hanya dari pusat maupun di daerah-daerah. Kami berdoa juga Tuhan, provinsi-provinsi yang ada, Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka juga dapat memimpin dengan takut akan Tuhan, dan dapat memimpin juga agar masyarakatnya dapat dengar-dengaran himbauan dari pemerintah dalam wabah yang sedang melanda bangsa kami. Kami berdoa biar kiranya wabah ini Tuhan cepat dilalukan dari bangsa kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat melakukan aktivitas kami kembali, kami boleh belajar, kami boleh bekerja, dan kami boleh beribadah Tuhan, berkumpul bersama-sama dengan saudara seiman, memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sekali lagi terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa buat setiap yang punya pergumulan pada hari ini, apapun pergumulan jemaat Tuhan, umat Tuhan, bahkan yang menyaksikan tayangan ini, baik mungkin bergumul tentang keuangan, bergumul tentang pekerjaan, bahkan bergumul tentang sakit penyakit yang saat ini sedang dialami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus akan menjadi sumber jawaban, Tuhan Yesus akan menjadi sumber pertolongan, dan Tuhan Yesus akan menjadi sumber penyembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa, dan Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkati setiap kami umat-Mu Tuhan sepanjang 1 minggu ke depan dan seterusnya Tuhan. Berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan, dan tubuh kusuk kuasa darah anak domba Allah, malaikat Tuhan yang kudus Tuhan kirimkan memagari, membentengi Tuhan, dan tiang awan tiang api Tuhan menyertai sepanjang perjalanan ke depan Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan buat berhasil dan maju, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang mau berdoa, biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub turun atas umat Tuhan, turun atas setiap yang menyaksikan tayangan pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus berdoa, memberkati. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan mengakhiri dengan doa berkat. Saudara, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia kecintaan daripada Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat hari ini, esok sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua di awan-awan. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Saksikan tayangan-tayangan dan ibadah selanjutnya di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.